Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada eh, jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly. Jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada dua produk, ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Kuli Project. Kita akan membahas lagi tentang QR code ya. Sebelumnya kita sudah berhasil gimana caranya menampilkan semua produk yang ada di database. Kita tampilin nih. Ini adalah tampilan real time ya. Jadi kalau misalnya kita coba ganti di sini, nih ada UI edit yang bawah ya di sini. Kalau kita ganti langsung dari database, edit langsung gitu ya, langsung dia langsung men-streaming ya. Di sini ada langsung keganti di sini. Nah, edit langsung nih. Ya mungkin butuh sinkronis beberapa detik gitu ya. Jadi dia di sini nggak perlu di refresh atau nggak perlu reload. Dia langsung ngecek di database dia ada perubahan apa enggak kayak gitu. Nah, itu adalah gimana caranya nampilin real time yang ada di seluruh dokumen sini. Jadi kalau di dokumennya nambah satu lagi, dia langsung nambah juga di sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya. Kita harus future builder atau perlu nge-refresh tampilan ini, itu nggak perlu. Jadi udah dipantau secara real time. Nah, kemudian sekarang itu kita akan membuat detail produk. Jadi kalau misalnya kita klik ini, masuk ke bagian detail produk. Nah, gimana nih cara buat nampilin detail produknya? Pertama-tama yang harus kalian cek itu adalah di bagian produknya dulu. Jadi di bagian sini kita mengirim apa ke dalam detail produk ya. Jadi harus kita kirim nih datanya. Nah, jadi di sini
Mungkin di sini garis-garis scribble biru harus dikasih konstan. Oke, di sini. Detail produk. Jadi kalau misalnya ini diklik, itu dia akan masuk ke dalam detail produk dan kita mau ngapain gitu. Nah, biasanya kalau untuk memasuk ke dalam detail suatu produk, kita harus melempar suatu data produknya. Di sini harus ada data produknya nih yang kita mau tampilin untuk di dalam detail produk. Nah, data produk ini adalah dari sini nih. Produk ini kita lempar aja via arguments ya. Jadi di getX itu routingnya kalau kita mau pindah page, kita bisa ngelempar suatu data menggunakan arguments. Arguments ini bisa dipasang data apapun ya. Jadi di sini tipenya dynamic, di sini kebetulan produk ini tipenya sebuah model atau sebuah kelas yang kita buat sendiri di sini. Ya, nanti bentukannya akan seperti ini. Nah, dari data tersebut satu produk ya ini. Satu produk itu dia kita lempar via arguments. Nah, kemudian kalau misal kita udah dapet produknya yang kita udah lempar, jadi kalau mau ke detail produk itu perlu melempar sebuah argumen yaitu data produknya, masing-masing produk ya, setiap data. Maka kalau kita sudah lempar, kita masuk ke bagian detail product view. Nah, kalau udah misalnya masuk sini, tinggal kita benerin aja detail produk. Nah, ini judulnya. Nah, kemudian di sini kita coba pasang teksnya dulu. Bener nggak nih kita dapet nih datanya. Nah, di sini kita tinggal kalau mau dapetin data argumennya, tinggal kita pasang get titik arguments. Nah, ini kita pengen cek gitu caranya ya. Kita masuk aja. Kita masuk ke dalam edit langsung. Nah, ini di sini datanya. Datanya adalah tulisannya instance of product model. Berarti di sini udah berupa produk model, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buat final di sini nggak apa-apa nih. Final product model ini adalah produknya. Kemudian kita pasang seperti ini. Itu nggak apa-apa ya. Ini kita hapus saja biar nggak error. Karena konstannya dihapus, maka routingnya juga nggak boleh ada konstan. Oke, sip. Oke, kita sudah mendapatkan produk di sini. Tinggal kita pasang di sini produk kita mau ambil apa? Nama, kode, boleh nih. Apapun di sini ada datanya ya. Coba kita pasang to JSON aja. Apa sih data-datanya? Kita coba lempar berbentuk JSON. Jadi kalau mau ngeprint sebuah model kayak gini, biar tahu dalemannya itu kayak gimana, kita menggunakan to JSON aja yang sudah kita buat. Ya, kalau ini kita klik, jadi kita nanti bakalan dapat ini semua. Ya, jadi dari produk model kita menggunakan to JSON, kita bakalan dapat nanti bentuknya sebuah JSON kayak gini ya bentukannya. Nah, kita langsung aja deh. Kita coba back. Kita klik lagi edit langsung. Bentar. Nah, ini kita perlu mana nih? Kita coba save. Kalau udah di save, mungkin kita klik ini. Product model view. Get arguments. Ini kita coba restart dulu nih, kayaknya belum. Coba restart dulu. Terus kita masuk lagi ya. Bentar. Di sini masuk ke produk, masuk ke edit langsung. Nah, ini dia data-datanya. Ada kode, nama, produk ID sesuai dengan yang ada di database. Nih, semua nih, ada semua nih. Kuantitas itu juga ada di sini. Nah, tinggal kita bikin desainnya. Nah, berarti kalau kita sudah memiliki produk, desainnya mah tinggal ngikutin gitu. Desainnya mau kayak gimana? Misalnya kita pasang list view deh, list view, padding, add inset 20 misalnya. Contoh aja nih. Biar saling menjauh aja. Nah, kemudian di sini mungkin nanti idenya kita kasih kontainer yang ukurannya adalah 150 contoh aja. 150 kali 150 kita kasih warna colors.gray dulu nih. Contoh aja dulu. Nah, nanti di bawah kontainer ini kita kasih jarak dulu. Wait, sorry. Di sini kita kasih konstan. Kemudian kita pasang text field aja, yaitu berupa mirip kayak add product, cuman ini bisa diedit nanti jadinya. Jadi di sini add product view, ini kita copy aja nih semuanya nih. Ya, ini dari sini childrennya dari text field, ini juga, buttonnya juga. Nah, ini kita copy aja nih semuanya karena data-datanya mirip ya. Jadi di text field ini ada product code,
terus ada product name juga. Nah, ini semuanya kita ambil nih. Kita coba copy aja. Kita masukin di bawahnya kotak ini. Oke, udah selesai. Nah, cuman pada merah nih. Kalau masih pada merah ini kita hapus dulu aja. Ya, nanti dulu gitu ya. Prosesnya nanti dulu. Terus ini is loading. Ini nanti kita pasang update produk ya, kalau mau dia mengupdate produknya. Nah, terus kalau misalnya udah, berarti ini kita YC. Oke. Kita butuh controller dari masing-masing text field ya. Layaknya di add product di sini. Di atasnya juga ada. Ini kita copy aja. Kemudian di sini kita pastekan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini merah masih ada satu lagi. Oh, is loading yang ada di controller. Controllernya ini adanya di bagian detail product controller karena kita menggunakan get view detail controller product. Jadi ada di sini controllernya. Nah, di sini kita buat si loadingnya dulu. Rx boolean is loading sama dengan false awal-awal ya. Kita observasi. Udah deh, kita save, ini juga kita save dan coba kita restart. Kalau misalnya kita udah restart, kita akan coba cek ya tampilan akan seperti apa. Produk masuk ke edit langsung. Nah, tampilan akan seperti ini teman-teman. Jadi nanti di detail produk ini idenya adalah di sini akan kita tampilkan sebuah QR code yang besar gitu. Nah, data-data dari produk yang ini yang kita sudah punya di detail produk kita akan tampilkan ke dalam text field masing-masing text field di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi, sebelum kita return scaffold, kita isi dulu nih data-datanya ya. Kode C titik ya. Nah, ini teksnya nih kita isi dulu nih dia dengan data dari produk, kita ambil kodenya. Seperti itu. Kode nama di sini ya, nama name, terus ada KTY juga ya. KTY. Nah, kalau KTY ini berbentuk string teks ini ya. Jadi text editing controller ini secara default itu adalah dia menampung string. Sedangkan KTY kita itu bentuknya integer, maka kita harus ubah ke bentuk string. Caranya kita bisa menggunakan toString atau kita menggunakan string interpolation biar lebih rapih. Kayak gini juga bisa nih. Ya, kayak gini. Boleh ya. Jadi ada dua cara, menggunakan toString atau kita menggunakan string interpolation. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah pasang seperti ini, nanti dia bakalan muncul nih dalamannya. Kita klik. Jadi kita klik ini, nah dia langsung ada isinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena awal mulanya text editing ini kosong, nggak ada datanya. Nah, tapi pas di sini sebelum kita mereturn sebuah tampilan, kita isi datanya. Atau kita juga bisa nih sebenarnya bikin di dalam detail produk, itu ada onInit namanya. Nah, di sini bisa juga nih. Atau kita buat function di sini ya. Misalnya void initial data atau load data produk. Ya, misalnya contoh aja nih. Kayak gini. Nah, data produknya apa gitu. Tapi kalau kayak gini terlalu ribet ya. Mendingan langsung aja. Langsung dipasang di bagian sini gitu. Idenya adalah kalau mau dibikin di function, ya ini kita copy gitu. Intinya kita copy gitu intinya ya. Dan ini terlalu ribet gitu kalau bikin function. Jadi langsung aja kita pasangin di dalam sini. Ya. Oke, ini udah semua datanya udah masuk ke dalam sini, edit langsung. Nah, kalau ditambah produk, kita bisa mengedit produk code atau kita bisa membuat sebuah kode gitu ya di sini. Nah, tapi kalau misalnya di detail produk, dia tidak diizinkan untuk mengubah produk code-nya. Jadi yang hanya boleh diubah atau diupdate produknya itu adalah hanya namanya dan kuantitasnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus di-force ya. Gimana caranya dia produk kodenya ini nggak boleh diedit-edit. Caranya gampang, itu kita tinggal tambahin satu argumen dari kelas text field ini yaitu read only. Ya udah nih, kita kasih true aja. Kalau udah kita kasih true read only, berarti dia artinya hanya bisa dibaca nih read only. Kita coba buka, kita edit langsung. Nah, ini tuh kita nggak muncul nih kursornya. Jadi
bener-bener cuman kelihatan kodenya doang. Dia nggak bisa diedit. Nah, kayak gitu ya intinya. Yang bisa diedit tuh yang ini ya, kuantitas sama product name. Oke. Di sini ada bentukan kontainer yang ukuran panjang lebarnya 150. Karena kontainer ini langsung berada di dalam list view, jadi ukuran lebarnya itu langsung mengikuti list view-nya. Jadi full gitu ya. Nah, cara ngakalinnya biar dia tetap bisa 150 ada ukurannya. Ini kita ada caranya bisa membungkus dia menggunakan row. Ya, jadi kita save. Nanti dia bakalan bentuknya kotak seperti ini. Karena bentuknya row. Ya, kita mau dia ada di tengah-tengah. Berarti kita kasih aja main aksisnya di center gitu. Ini buat ngakalinnya ya. Kalau misalnya ada suatu widget yang ada ukuran di dalam sebuah list view langsung, itu udah pasti ukuran lebarnya mengikuti full. Nah, buat ngakalinnya bisa digunakan dibungkus dengan row, terus kita isi aja kayak gitu. Nah, ini udah bisa nih. Nah, sebenarnya ini kotak ini buat apa sih? Kotak ini digunakan untuk QR code, teman-teman. Jadi QR code codingan yang di sini kita copy paste aja nih, yang di bagian mana tadi? Di bagian produk, view, ya di sini ada QR code nih. Mana dia? QR image. Nah, ini nih. Ini kita copy aja QR image-nya. Kemudian kita pasang di dalam sini. Child QR image. Oke. Ini kontrol spasi. Kita import. Oke, ini ada apa ini? Oke, kita save. Dan ini ada kriwel-kriwel karena di sini cuman ada ukuran. Lebih baik kata bahasa pemrograman Dart jangan pakai kontainer kalau misalnya cuman ada ukuran doang. Ganti nih jadi size box gitu. Kalau kita klik di sini nanti ada kita ke bawahin nih, kita hover, kita ke bawahin, nanti dia bakalan ada tulisannya error nih. Kenapa sih dia kriwel-kriwel biru? Oh, ternyata jangan pakai kontainer kalau cuma isi dari kontainer itu cuman ada ukuran ya. Jadi lebih baik pakainya size box kayak gitu. Oke, sip. Kita save. Ukurannya ternyata size-nya 200, jadi ini kita sesuaiin aja 200. Kita klik produk, masuk ke edit langsung. Nah, tampilannya akan seperti ini nih. Ya, teman-teman ingetin aja nih, titiknya misalnya kayak gini nih, 1 2 3 nih, ada 3. Nah, kalau kita beda QR code, ini udah beda nih sebenarnya gambarnya nih. Bentuknya ingetin aja nih kayak gini nih. Ini kayak ada titik 1 putih di tengah. Kita buka yang ini. Nah, ini udah beda gitu. Jadi unik, bener-bener unik dia. Dan produk code ini nggak bisa diganti. Kemudian cuma bisa diganti produk name sama kuantitas. Nah, untuk mengupdate-nya, ini kan fungsinya belum kita bikin. Untuk mengupdate-nya baru di sini kita bikin. Yang pertama kita bikin adalah loadingnya dulu. Jadi jangan sampai dia bisa diklik ketika kita lagi proses update. Gitu. Jadi kita hold dulu di sini, controller is loading, is false. Kalau misalnya loadingnya false, baru kita jalanin. Yang kita cek lagi adalah yang pertama, karena kita hanya bisa mengubah produk name sama kuantitas, jadi yang ini yang kita pastiin bahwa dia tuh terisi dan kuantitasnya juga terisi. Jadi cuma name controller yang is not empty, dan juga ada kuantitas yang nggak boleh kosong isinya, baru diproses. Tapi kalau selain itu, makanya kita kasih error dia nih. Kita kasih snack bar aja. Error. Pesannya adalah semua data wajib diisi. Misalnya kayak gini ya. Kita kasih durasi aja. Duration second 2 detik. Kayaknya 2 detik itu udah ideal ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya dia nggak kosong, maka di sini adalah kita proses update-nya nih. Proses update data. Ya, proses update data. Yang pertama, sebelum kita mulai, jadi loadingnya kita bikinin jadi true dulu. Kemudian nanti kita ubah jadi false lagi. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita jadiin false lagi, kita tinggal ngecek ya. Nanti dulu deh, kayak gini.
proses update data dulu. Kita bikin controllernya sekarang di sini ya. Untuk membuat controller yang kita mau update ke database ini, maka kita perlu sama mirip kayak add product. Jadi kita coba buka aja di controller add product, dia butuh apa gitu. Oh, ternyata dia butuh Firestore. Dia butuh kayak gini juga, copy aja nih, kita copy dan kita pastekan di sini. Firestore-nya kita kontrol spasi dan kita enter. Jadi kita import dulu ya. Di sini kita ganti jadi edit product. Edit product. Nah, ini data-data yang kita edit kita pasang di sini. Kemudian kita masuk ke produk, tapi di sini bukan add ya. Kita langsung kita edit. Jadi di bagian sini kita edit datanya. Datanya ini kita masuk ke bagian ID-nya. Oke, ini adalah ID, data ID-nya yang kita masukin, dokumen ID. Yang kita update itu adalah bagian nama ya. Jadi di sini nih, name sama kuantitas. Cuman bisa name sama kuantitas. Oke, kita name, kita masukin data name ya, dan juga data kuantitas. Nah, cuman ada dua nih yang kita bisa ganti. Berhasil update produk ya, tidak dapat update produk kalau misalnya error general nih. Oke, kita hapus. Dan ini udah selesai nih. Proses edit product functionnya tuh kayak gini. Tinggal kita jalanin di bagian view-nya. Controller titik update edit apa sih ini namanya? Edit product ya, detail product. Jadi di sini kita edit product. Bentar, kok nggak ada nih. Edit product. Edit, nah ini ya. Datanya bentuknya mapping ya. Yang kita isi datanya kita butuh ada data ID, data name sama kuantitas. Berarti di sini kita pasang ada ID, kita ambil dari product.id ya. Kemudian ada name, kita ambil dari data yang baru ya. Kemudian kita ambil kuantitas. Kuantitas ini dia yang kita simpan di sini adalah bentuknya number. Makanya kita harus mengubah dari string ini ke bentuk number. Jadi kita ubah ke dalam bentuk integer. Nah, ini kita try pass aja. Kalau misalnya dia nggak berhasil mengubah dari bentuk string ke bentuk number, maka dia kita kasih 0 aja. Untuk menjaga-jaga ya, kalau misalnya terjadi error dari proses mengubah dari string ke integer. Jadi kita bisa menggunakan try parse. Kalau misalnya dia nggak bisa, bahkan dia dikasih nilai 0. Oke, datanya cuma ini. Berarti di sini kita tinggal ambil hasilnya berupa mapping ya. Hasil kembaliannya di sini ya, karena dari edit product nanti ada return nih, bentuknya mapping. Ya, bentuknya mapping. Jadi kita ambil di sini data hasilnya. Nah, dari data hasil ini kita masukin ke atas dulu true-nya ya. Kalau misalnya udah, di sini kita cek aja ya. Kalau misalnya hasil ada error nggak? Error sama dengan true nggak? Kalau misalnya error sama dengan false ya, maka dia berhasil nih. Intinya dia berhasil. Kalau misalnya dia berhasil, ini kita kasih copy aja. Atau enggak kita langsung kayak gini aja deh. Ini tergantung datanya. Kalau misalnya hasil error sama dengan true, maka dia nampilin tulisan error. Tapi kalau enggak, berhasil ya. Berhasil kayak gini. Nah, terus pesannya itu adalah dari hasil message. Karena di sini kita sudah dapat message, kalau berhasil dia dapat tulisan ini, kalau nggak berhasil dia bakalan dapat kayak gini. Oke, dan ini udah selesai. Kita akan coba. Di sini produk kita ada 2. Ada edit langsung, jumlahnya 7 dan lain sebagainya. Ini kita masuk ke database aja deh biar kelihatan. Nah, edit langsung ini saya mau ubah nih. Saya cuma ngubah kuantitasnya jadi 79. Kita checklist, kita klik update produk. Nah, loading nih. Nah, dia langsung lagi berhasil nih dan dia langsung berubah nih. Kayak gitu ya, teman-teman.
Jadi dia langsung real time teman-teman. Jadi kalau kita back di sini itu nggak perlu diupdate di dalam produk, karena produk ini sudah langsung memantau secara real time. Edit langsung, di sini kita ubah lagi ke 7, kita update, loading, dan dia langsung berubah nih. Cepet banget kan, nggak ada hitungan 2 detik itu. Kalau misalnya udah proses kayak gini udah cepet gitu, kalau udah langsung connect gitu. Oke, nah sekarang di dalam detail ini mungkin kita bisa menghapus produk ini teman-teman. Kita harus tambahin satu fungsi lagi buat menghapusnya. Misalnya di bawah update produk di sini ada tulisan delete produk. Kalau kita nggak mau produk ini ada gitu ya, atau karena kita nggak bisa mengubah produk code, kita bisa hapus aja. Nanti kita bikin data produk yang baru dengan QR code yang baru gitu. Oke, di bawah elevate button kita bisa menggunakan text button aja deh, text button ya. Text button, nanti di sini kita pasang sebuah teks, tulisannya delete product. Delete product. Kita cobain aja dulu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Mana dia? Kok balik lagi? Delete product. Jadi kalau ini diklik, jadi bentukannya akan seperti ini. Delete product. Oke, cakep nih. Nah, delete product ini kayaknya kalau buat delete jangan warna biru ya, jadi warna merah aja nih. Kita kasih style, text style. Ini kita kasih warna colors.red, tapi rednya kita ambil yang 900 saja, jadi agak warna merah gelap nih ya. Kalau misalnya red doang dia agak terang nih, tuh agak terang, tapi kalau red 900 dia agak gelap. Oke, sip. Oke, kita save dan dia udah berubah merah sekarang. Nah, sekarang tinggal fungsinya. Gimana caranya buat mendelete produk? Fungsinya sama kayak gini idenya ya. Kalau untuk mendelete produk, jadi dia tinggal kita pasang, kita kasih warning dulu deh. Kita kasih warning. Kita bisa menggunakan get default dialog. Default dialog di sini. Default dialog di sini ya. Nanti ada judul titlenya. Ini adalah delete product. Nah, misal kayak gini. Nah, kemudian ada middle text. Nanti, apakah kamu yakin? Are you sure to delete this product? Nah, misalnya kayak gini. Produk. Beneran nih mau di delete gitu. Nah, ini kita coba dulu dah. Jadi sebelum dia di delete, apakah ntar dia kepencet atau kayak gimana? Jadi jangan langsung di delete teman-teman. Jadi kita munculin dulu kayak gini. Apakah kamu benar mau menghapus ini? Nah, di sini ada dua button, yaitu cancel atau yes gitu ya. Maka di sini ada actionnya. Nanti kita pasangin dia 2 buah button. Yang pertama kita menggunakan outline button. Biar kelihatan bedanya, ini kita back aja. Atau menutup dialog ya, kita menggunakan get back. Di sini ada sebuah teks yaitu cancel. Oke, kita save. Nah, ini bentuknya konstan. Nah, nanti ada satu buah button lagi, kita pakainya elevate button. Nanti di sini ada fungsinya, bukan back ya. Ada fungsinya. Ini buat menghapus delete ya, menghapus produknya. Yes, itu. Oke. Delete boleh kayak gini. Oke, nanti hasil jadinya kayak gini, teman-teman. Kita klik ini. Mau cancel, back, nutup dialog ya. Get back ini karena get back itu apa sih sebenarnya? Get back itu adalah dia pop ya. Jadi kayak dia menghapus layar paling depan. Jadi layar paling depan itu adalah ini teman-teman. Ada dialog ini, ada screen ini dihilangkan. Jadi dihapus layarnya gitu. Jadi ada tumpukan screen paling teratas itu adalah bentuknya ini. Makanya kalau misalnya kita back sekali, maka dia menghapus itu ya. Menghapus alert dialognya. Nah, kalau kita klik delete, nah ini yang harus kita lakukan apa nih gitu. Yang harus kita lakukan adalah membuat proses dia ya, mungkin di sini ada loading juga ya.
kita kasih ganti tulisan loading atau dia jadi muter-muter atau gimana, itu bisa gitu ya. Contoh lah, di sini di delete product kita buat loading baru is loading delete contoh aja ya. Karena kalau kita gabungin sama yang ini, nanti kalau kita menghapus pesan dari sini, kita klik delete. Kalau loading yang ini kita pakai, maka di sini tampilannya juga berubah nih, loading gitu. Jadi kita perlu ada pembeda nih. Kalau yang ini buat update, kalau yang ini buat delete. Nah gitu. Ini kalau misalnya teman-teman nggak mau bingung, di sini buat update. Ini buat update, ini buat delete. Nah ini nggak apa-apa nih, kita bedain. Nah di sini pada merah nih, karena kita udah ubah ya. Kita ganti aja, Ctrl D ya. Di sini apa? Loading update. Oke, sip. Nah, di sini loading delete. Berarti kita copy aja nih childnya. Sini child delete-nya. Ini adalah delete. Kita kasih loading aja kayak gini. Ada tulisan loading. Atau ya, kalau nggak mau ada tulisan loading, berarti kita bisa manfaatin yang lain bentukannya. Misalnya circular progress, indikator. Ya ini kita kasih warna F white. Wait, di sini colors.white. Kemudian kita kasih size-nya. Mungkin di sini ya. Ada width-nya 1 aja kali ya. Biar kecil. Nah, bisa kayak gini nih. Jadi kalau misalnya di sini kita coba delete controller.isLoading delete, ini kita set jadi true. Kita nyoba dulu. Kemudian proses delete ini kita bisa manfaatin, contohin aja. Duration second 2 detik. Contoh aja nih ya, kita tungguin. Ceritanya nanti bakalan loading 2 detik gitu. Asinkronus. Dan delete-nya kita ubah lagi jadi false. Nah, kayak gini. Kita ini buat contoh aja. Kita klik ini, product, edit langsung. Klik ini, delete, kita klik. Wah, mana nih? Nggak berubah nih. Kenapa nih? Oh, ini salah nih. Bukan update, ini delete. Kita coba save. Delete. Kita buka lagi, delete. Kita klik. Nah, jadi begini nih bentukannya. Jadi agak aneh sih emang. Mendingan ganti yang loading aja gitu ya. Tapi terserah teman-teman. Misalnya ini kita bungkus dia dengan size box. Kita kecilin nih. Height-nya 12 atau 15, width-nya juga 15. Contoh aja. Ya. Jadi di sini atau kita kasih padding deh. Kita kasih padding. Jadi ini kita pakai container aja. Kita kasih padding. Add inset dot all ini 5 atau 2. Contoh aja nih. Kita coba save. Nanti bentukannya kayak gimana. Kita klik. Sorry, bukan di update. Kita delete. Kita klik ini. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini adalah proses loadingnya. Bentukannya kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya udah di delete, jadi proses delete-nya udah berhasil nih. Bentukan tampilannya bakalan kayak gini gitu. Kalau misalnya udah, berarti di sini tinggal kita pasang fungsinya, fungsi delete product. Kita bakalan bikin di sini fungsi delete. Jadi ini kita copy, duplikat aja. Ya. Kita duplikat, ini delete product. Nah, untuk mendelete produk sebenarnya kita nggak perlu datanya, kita cuma perlu produk ID aja gitu ya. Jadi kita perlu dokumen yang mau di delete tuh apa nih, produk ID-nya nih yang kita perlu. Cuman itu doang, ID doang ya. Jadi dari sini, dari ID-nya ini kita tinggal jangan menggunakan update, ini langsung delete. Udah selesai, berhasil delete produk kayak gitu ya. Kita coba save, delete produknya udah ada fungsi. Kita pasang controller dot delete product, pasang ID-nya produk titik ID. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bakalan dapat hasil. Dia udah berhasil dihapus apa belum gitu ya. Nanti hasil ini kita akan
cek ya. Kalau misalnya dia udah berhasil dihapus apa belum. Ya sama, konsepnya dia sebenarnya sama kayak gini nih. Dia ada error apa enggak gitu ya. Kita coba copy, kita pasang di sini. Dia error enggak? Kalau misalnya error apa, kenapa gitu ya. Kalau berhasil gimana. Nah, tapi berhubung kita masih ada di dalam. Jadi kalau misalnya kita update tadi ya, kita masih ada di dalam sini, tapi kalau udah di delete produk, data ini tuh hilang. Makanya kita perlu back ke sini baru nampilin dialog, nampilin informasi. Jadi di sini kita harus kembali. Jadi ya, ini balik ke page semua produk. Nah, kayak gini intinya. Kita bisa menggunakan get back di sini. Oke, kita save. Get back ini buat nutup ini ya. Ini buat tutup dialognya. Nah, kita butuh get back satu lagi buat balik ke page all product. Jadi ada 2 kali step back ya. Kayak gitu. Kita akan save. Kita coba edit langsung, atau enggak jangan yang edit langsung, kita akan hapus yang ini nih karena nggak jelas produknya. Kita delete. Kalau kita cancel dia nutup dialognya. Tapi kalau kita delete yang ini, dia proses dan berhasil. Jadi tinggal 1. Kalau misalnya kita hapus juga, delete juga, ya nggak ada data, no products. Jadi semuanya sudah real time teman-teman yang ada di produk ini. Dan di sini juga udah hilang nih datanya, udah nggak ada data lagi gitu. Jadi kalau mau nambahin ya kita tambahin lagi. Ngasal aja di sini product name Yuhu gitu ya, misalnya kuantitasnya ngasal kita tambahin dan dia berhasil nambahin produk. Ya kalau misalnya udah, kita cek di sini udah ada 1 produk Yuhu dan lain sebagainya. Kita buka, dapat delete atau update, ini bisa Yuhu edit. Kita coba update. Oke, berhasil. Di sini udah berhasil keubah. Jadi kalau kita back pun dia udah berubah gitu. Jadi kalau edit tetap ada di sini, tapi kalau delete, kalau sudah di delete kita nggak bisa nampilin seluruh data ini. Jadi kita perlu balikin aja ke sini. Jadi datanya udah hilang gitu. Oke, itu adalah proses update dan delete ya. Jadi adanya di detail produk. Mungkin nextnya kita akan coba di bagian QR code dan juga katalog gitu ya. Next kita akan membahas QR code atau katalog. Katalog dulu deh mungkin ya. Kita akan membahasnya di video selanjutnya.